stars in the heavens, looked down where he lay, the little Lord Jesus asleep on the hay. The cattle are lowing, the poor baby wakes, but little Lord Jesus no crying he makes. I love thee, Lord Jesus, look down from the sky and stay by my cradle till morning is nigh. Be near me, Lord Jesus, I ask thee to stay close by me forever and love me, I pray. Bless all the dear. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kepada Tuhan, hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kita mulai kebaktian ini. Tuhan berada di bait suci-Nya, mari berlutut seluruh bumi di hadapannya. Berdiam diri di hadapannya. Amin. Cepat silakan untuk duduk. Kasih Allah sungguh besar bagi kita, kasih-Nya yang begitu nyata dan dapat kita rasakan di dalam hidup kita. Seperti pujian kita adakan pujian kasih Allah. Kasih Allah amat besar dan tak dapat kulukiskan, lebih tinggi dari bintang, namun mencapai dunia, mengaruniakan anaknya, memberi kemenangan, mendamaikan dan mengampuni orang-orang berdosa. Kasih-Nya tak terduga, betapa kayanya, tetap dinyanyikan malam dan saleh-salehnya. Walau dengan dawat selam, langit dijadikan kertas, Dia petang
sebagai pena dan tiap orang penulis tak mungkin akan menuliskan kasih Allah yang besar. Langit dari timur ke barat tak akan memuatnya. Kasih-Mu tak terduga, betapa kayanya, tetap dinyanyikan malam selesainya. Sidang jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita berdoa. Bapa dalam surga, Bapa yang baik, terima kasih atas pertolongan dan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Dan biarlah Tuhan saat ini melalui ibadah kami, pujian dan penyembahan kami, semuanya berkenan buat hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya. Termulia. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Karena Allah mencintai kita, Dia berikan anaknya yang tunggal, dan Dia lahir ke dunia untuk menebus dan menyelamatkan kita orang berdosa. Kita naikkan pujian karena Allah cinta. Saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu, Maha Kudus dan Maha Pengampun. Karena firman Tuhan berjanji dalam Wahyu 2 ayat 5. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengakui dosa kita
memohon pengampunan karena Tuhan yang mengundang dan Tuhan bersedia mengampuni. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepada Engkau. Sucikan dan kuduskanlah kami, ya Tuhan. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami, sehingga hidup kami dan ibadah kami berkenan di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan, seperti janji-Mu Engkau akan mengampuni dan menyucikan hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagi kita yang telah bertobat, mengakui dan bertekad meninggalkan dosa, marilah kita dengar janji Tuhan dalam Mazmur 32, 1-2. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Mari kita dengar petunjuk hidup baru bagi kita yang telah diampuni oleh Tuhan dan menerima janji berkat-Nya di dalam Kolose 3 ayat 9-10. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah meninggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Sebagai umat yang telah ditebus dan diampuni oleh Tuhan, mari kita percayakan hidup kita dalam pimpinan dan pemeliharaan Tuhan. Seperti pujian kita, ku tahu siapa yang ku percaya. Anugerah Tuhan yang diperbuatnya bagiku, tak layak ku terima kasih Kristus, tebusku jadi miliknya. Namun ini yang ku percaya, bahwa Dia dapat memelihara apa yang telah ku serahkan waktu aku percaya. Betapa heran aku dapatkan iman yang menyelamatkanku dan percaya kepada firman-Nya, beroleh damai di hati. Namun ini yang ku percaya, bahwa Dia dapat memelihara apa yang telah ku serahkan waktu aku percaya. Bapak Saudara, mari kita buka Alkitab kita. Kita masuk dalam bacaan bertanggapan. Itu bacaan bertanggapan dari Yohanes pasalnya yang ketiga, yang akan kita mulai dari ayatnya yang ke-13 sampai ayat ke-21. Seperti biasa kita baca secara silih berganti. Jikalau Bapak Ibu Saudara sudah menemukannya, kita akan mulai pembacaan bertanggapan ini. Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu, terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat, membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Ayat yang terakhir kita baca bersama-sama. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Berbahagialah kita yang membaca merenungkan, berbahagia kita yang menjadi pelaku firman Tuhan dalam hidup sehari-hari. Kita bersukacita, bersukaria dalam Tuhan, karena di dalam nama Tuhan ada keselamatan kekal. Seperti pujian kita, Yesus jalan kebenaran. Yesus Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat mengakui iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita bacakan ayat mas kita minggu ini, yaitu dari Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16, kita bacakan 2 kali berturut-turut. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa,
melainkan beroleh hidup yang kekal. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Dan untuk lebih mempersiapkannya lagi, kita akan iringi dengan pujian Kaulah Tuhan keselamatanku. Bersyukur padamu Yesus yang telah mengubahkan hidupku. Tak ada yang seperti Engkau mengasihiku. Kau menuntun jalan hidupku, bawa masuk rencanamu. Tak ada yang seperti Engkau, Yesus Tuhanku. Kaulah Tuhan keselamatanku. Kaulah Tuhan keselamatanku, kekuatan dan perisaiku. Ku tak gentar karena janji-Mu selalu memeliharaku. Ku percaya dalam tangan-Mu ada masa depan hidupku. Ku tak gentar karena janji-Mu selalu hidup dalamku. Kaulah Tuhan keselamatanku. Kaulah Tuhan keselamatanku, kekuatan dan perisaiku. Ku tak gentar karena janji-Mu selalu memeliharaku. Jemaat kami undang untuk berdiri. Dalam tangan-Mu ada masa depan hidupku. Ku tak gentar karena janji-Mu selalu hidup dalamku. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu, di mana kami bisa melihat janji-janji-Mu, bahkan penggenapan janji yang Engkau nyatakan. Karena itu Tuhan, kami sungguh bersyukur. Dan pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami ingin kembali merenungkan janji Tuhan yang memberikan kekuatan pengharapan bagi kami. Tolong kami Tuhan untuk memahami, mengerti hati Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk mengimaninya dan memegangnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Dalam suasana Natal hari ini mari kita merenungkan intisari dari Natal, yaitu kasih Kristus bagi dunia. Kita akan melihat dari Yohanes 3 ayat yang ke-16. Saya akan bacakan bagi jemaat sekalian, mari kita bacanya bersama-sama ya. Yohanes 3 ayat 16, kita baca bersama-sama. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap
orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kita yang membaca, merenungkan, serta melakukannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, waktu saya masih SMP ya, senang sekali nonton film kungfu berseri ya, film Hong Kong, di mana seringkali diceritakan yaitu ada tokoh laki-laki yang ganteng dan kemudian di sekitarnya banyak perempuan yang suka sama dia. Dan beberapa kali saya nonton mirip-mirip kisahnya seperti ini. Dan kemudian ketika di kapal, seorang wanita yang menyukai pria ini bertanya ya, siapakah ya, kalau kapal ini tenggelam, siapakah yang engkau akan selamatkan? Aku atau dia? Ya, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ini satu pertanyaan yang ingin mencari bukti sebetulnya yang kamu sayang, kamu cinta itu siapa? Sayakah? Atau wanita yang lain? Sehingga ketika menghadapi bahaya, ya, kapal itu tenggelam, siapa yang akan diselamatkan? Mencari bukti tentang cinta. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, memang kasih atau cinta bukanlah sekedar pernyataan. Orang bisa berkata, aku mengasihimu, aku sayang banget sama kamu. Tetapi apakah itu cinta atau kasih? Lihat dulu ya, buktinya. Apakah engkau ada di sisiku waktu-waktu keadaan bahaya? Apakah engkau melindungiku dalam keadaanku terancam? Atau bahkan apakah engkau rela menderita dan mati untuk aku? Itulah kasih yang sejati. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tentang kasih, semua agama, semua kepercayaan mengatakan bahwa Allahnya adalah Allah yang kasih. Bukan hanya Allah yang kasih, bahkan Allah yang maha kasih, bukan? Artinya Allah yang mempunyai kasih lebih dari siapapun di dunia ini. Allahnya mempunyai kasih yang terbesar, teragung, yang tidak bisa dibandingkan dengan kasih manusia, bukan? Ya, Allah yang maha kasih. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tetapi kebenaran tentang manakah atau siapakah Allah yang maha kasih yang sebenarnya, tentu saja bukan sekedar klaim dari pengikutnya, dan bukan juga sekedar pernyataan dari Allahnya, bukan. Tetapi apa yang dilakukan oleh Allah yang maha kasih itu, bukan. Kita juga boleh bertanya kepada Allah, Tuhan, apakah engkau mengasihi aku? Seberapa besar engkau mengasihi aku? Ketika manusia yang berdosa ini takut akan kematian dan bahaya dan ancaman yang terbesar dihadapi oleh semua manusia adalah ancaman kematian, bukan? Dan ketidakjelasan kemana aku setelah mati. Aku berdosa, apakah aku masuk surga atau masuk neraka? Celakalah kalau aku masuk neraka. Bukankah itu ancaman yang terbesar bagi umat manusia? Dan kita bertanya kepada Allah, Tuhan, dalam ancaman terbesar ini, apakah yang engkau lakukan? Apakah engkau mengasihi aku? Kalau engkau mengasihi aku menghadapi ancaman seperti ini, adakah engkau di sisiku? Apa yang kau lakukan untuk aku? Apakah engkau sungguh-sungguh Allah yang maha kasih, bukan hanya dengan perkataan, tetapi perbuatanmu? Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Tuhan menjawab pertanyaan ini. Ya, firman Tuhan katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup
yang kekal. Dan itu begitu nyata dengan kelahiran Yesus Kristus di hari Natal. Dia juru selamat yang menyelamatkan umatnya dari ancaman kematian, hukuman di balik kematian, dan memberikan kepastian hidup yang kekal. Firman Tuhan katakan, barang siapa yang percaya tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pernyataan firman Tuhan ini bukan sekedar retorika belaka. Bukan sekedar kata-kata belaka. Bukan juga hanya demonstrasi kehebatan Allah, otoritas Allah, dan kemampuan Allah bagi manusia bahwa Dia memelihara kita. Kebanyakan Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika orang ditanya, ya, orang di luar sana ditanya, mengapa engkau katakan Allah Maha Kasih? Apa bukti Allah mengasihi manusia? Oh, Tuhan memberikan matahari, Tuhan memberikan udara yang segar, Tuhan memelihara saya, Tuhan memberikan rejeki buat saya, Tuhan memberikan kesembuhan buat saya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, benar itu bukti Allah mengasihi kita. Tetapi coba kita cerna sekali lagi. Ya, kalau memang itu bukti Allah mengasihi kita, apakah itu menunjukkan sudah satu kasih yang sempurna dari Allah? Menunjukkan kasih yang sejati, kasih yang total, kasih yang maha itu kepada manusia. Bapak Ibu saudara-saudari, contohnya begini. Bapak Ibu saudara-saudari, kita bisa memberi ya uang yang banyak ke panti asuhan. Mungkin setiap bulan kita kasih berapa juta ke panti asuhan. Tapi apakah Bapak Ibu yang memberi mengenal anak-anak panti itu satu persatu? Ketika bertemu di jalan, Bapak Ibu saudara-saudari mengenalnya. Apalagi apakah Bapak Ibu kemudian rela mati untuk dia? Memang benar kita mengasihi mereka dengan memberikan bantuan. Tetapi itu bukan kasih yang besar, bukan? Kita juga bisa memberi kepada pengemis tanpa kita perlu mengenalnya, bukan? Apakah itu kasih? Mungkin, tapi juga mungkin tidak. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dokter bisa menyembuhkan pasien, bukan? Apakah dia mengasihi pasiennya? Belum tentu. Mungkin satu kali dia bertemu, dia tidak mengenal pasiennya, tidak ada relasi secara pribadi Bapak Ibu. Dan kalau kita berkata, Tuhan mengasihi saya, buktinya dia memelihara saya. Dia menyembuhkan saya, dia menjaga saya, dia memberi berkat rezeki untuk saya, dia memberikan matahari, bulan dan bintang. Betul, itu demonstrasi kasih Allah, tetapi juga demonstrasi kekuatan dan kemampuan Allah. Tetapi kasih itu sangat umum sekali, tidak menunjukkan apakah dia mengenal saya secara pribadi, apakah dia mengasihi saya secara pribadi. Seperti kita juga tidak mengenal pengemis, tidak mengenal anak-anak di panti asuhan, kita memberi kepada mereka. Bapak Ibu saudara-saudari kasih Tuhan, kalau Allah berkata Allah mengasihi kita, bahkan kasihnya begitu besar. Kasih itu sangat personal Bapak Ibu saudara-saudari. Kasih itu begitu intim, kasih itu begitu dekat. Sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Supaya siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, tidak dihukum, tidak masuk neraka, tetapi mendapatkan tempat di surga. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seperti kalau kita berkata di dunia ini siapakah yang kasihnya begitu luar biasa? Itu kasih ibu. Kasih ibu. Kenapa? Seorang ibu rela mati untuk anaknya. Umumnya seorang ibu ketika melahirkan dia rela mati, bertaruh nyawa untuk anaknya.
Bapak Ibu saudara-saudari kasih Tuhan, ketika mungkin anak kita ya kuliah di luar kota, kemudian dia menghadapi bahaya, mama saya sakit, saya masuk rumah sakit, wah dia tidak berdaya. Bukan cuma sakit flu, sakit biasa, tapi sakit yang berat atau mungkin kecelakaan. Dan kalau kita tidak datang, dia sendirian menanggung penderitaannya. Pasti kita pergi, bukan kita datang ke sana. Kita ingin berada di sampingnya. Bahkan banyak ibu, banyak bapak berkata, kalau bisa contoh, anak saya begitu menderita, saya menggantikan dia sakit. Saya menggantikan dia yang begitu susah di dalam kesakitan, penderitaan. Kalau bisa saya menggantikannya. Bahkan kalau bisa saya menggantikan dia mati, yang penting dia hidup. Tapi ternyata kita tidak bisa. Dan itu yang dilakukan Tuhan, bukan? Dia berkata dia seperti seorang ibu. Adakah ibu meninggalkan anaknya? Tidak. Kalau ada pun ibu meninggalkan anaknya, aku tidak. Tuhan menggambarkan dirinya sebagai seorang bapak, sangat personal bapak ibu. Seorang ibu dan bapak yang rela mati untuk anaknya. Yang begitu mengasihi anaknya. Inilah Tuhan kita melalui Yesus Kristus yang datang ke dunia. Melihat manusia terancam karena dosa. Manusia yang terancam menghadapi kematian. Dan mereka berdosa dan harus menanggung murka Allah. Menghadapi hukuman neraka Allah yang adalah Bapa kita tidak bisa tinggal diam. Dia datang. Kalau kita berkata, kalau bisa aku menggantikan anakku dalam penderitaannya. Dan Tuhan berkata, aku menggantikan engkau. Dan Allah bisa melakukannya. Yesus datang ke dunia sebagai juru selamat kita. Dia mati disalib untuk menggantikan kita. Firman Tuhan katakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya bagi kita, bagi sahabatnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah kasih Allah. Kasih yang begitu besar, kasih yang bukan umum-umum saja. Bukan sekedar dia memelihara, memberikan rezeki, memberikan berkat, memberikan kesuksesan, memberikan matahari, bulan, bintang, itu baik, itu kasih Allah. Tetapi Allah yang punya relasi pribadi seorang bapa, seorang ibu kepada anaknya yang rela mati untuk kita. Itulah kasih yang terbesar, kasih yang terbukti ketika dalam ancaman, bahaya, kesulitan. Dia ada, bukan hanya ada, tetapi dia menggantikan kita untuk menanggung segala dosa dengan kematiannya di kayu salib. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau masih ada orang Kristen berkata, semua Allah adalah sama, semua menyembah kepada Allah yang sama. Itu sama saja kita berkata, semua mama di dunia adalah sama. Semua bapak di dunia adalah sama. Kita gak punya relasi pribadi dengan mama saya atau papa saya. Tetapi seorang anak akan berkata bukan bahwa mama saya, kalau dia punya mama yang terbaik, yang mengasihi tentunya ya. Mama saya adalah mama yang terbaik di dunia. Papa saya adalah papa yang terbaik di dunia. Dia mengasihi saya, bahkan dia rela banting tulang untuk saya, bahkan rela menderita untuk saya, rela bahkan kalau mati untuk saya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau kita berkata semua mama sama, mama saya sama, mama-mama yang lain. Itu sama saja kita berkata mama saya sama dengan mama orang lain yang mungkin jadi pelacur. Mama saya sama seperti mama orang lain yang mungkin mengabaikan anaknya, membuang anaknya, menjual anaknya. Mama saya sama seperti mama-mama lain yang mungkin ada ya, mama yang mencuri, mama yang merampok.
Tapi mama saya beda. Karena saya merasakan kasihnya. Saya mengalami kasihnya. Kasih yang terbukti bukan cuma sekedar kata-kata. Kasih yang selalu hadir di dalam penderitaan, kesulitanku sekalian. Itulah Tuhan kita. Kalau kita berkata Tuhan Kau Allah yang maha kasih. Kenapa? Karena memang kasihnya begitu besar. Bukan pada dunia ini saja, tetapi pada saya. Dia mati untuk saya. Dia tidak membiarkan saya menderita karena dosa. Dia tidak membiarkan saya mati tanpa mengerti kemana saya harus pergi dalam kematian saya. Tapi Dia Allah yang memastikan bahwa saya selamat. Memastikan bahwa saya masuk surga. Memastikan bahwa saya baik-baik saja di dalam kasih karunia-Nya. Di dalam hidup kekal yang sudah Dia siapkan. Itulah Allah yang maha kasih. Allah yang sudah berkorban untuk saya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur. Kami memiliki Allah yang maha kasih. Bukan sekedar kata-kata, bukan karena klaim manusia, tetapi Engkau membuktikannya dengan kedatangan Kristus di hari Natal dan kematiannya di Jumat Agung dan kebangkitannya. Kami bersyukur ya Tuhan. Inilah Allah yang sejati. Inilah Allah yang maha kasih, yang bukan dan tidak sama dengan ilah-ilah yang lain. Karena itu kami bersyukur ya Tuhan, kami ingin setia, kami ingin menjadi anak-anak Tuhan yang bangga akan Engkau dan memberitakan kasih Allah ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan doa syafaat, kita bersyukur untuk berkat kasih karunia Tuhan bagi kita. Dan kita juga berdoa untuk mereka yang sakit, yaitu kita berdoa untuk pemulihan dari Bapak Barnabas, suami dari Ibu Lani. Tuhan berkati, Tuhan berikan kekuatan kesehatan baginya. Kita juga berdoa untuk mereka yang sakit, yang lain, untuk Bapak Hendrik, juga untuk Bapak Bunsuy. Juga kita berdoa untuk Kosentai, Tuhan memberikan kepulihan bagi mereka. Juga untuk Indonesia khususnya vaksinasi boleh berjalan dengan baik. Juga menjelang ya tahun baru, biarlah Indonesia tetap baik, tidak terjadi lonjakan dari COVID-19. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk segala kasih karunia Tuhan berikan bagi kami, kekuatan, kesehatan, pertolongan yang Tuhan berikan. Terima kasih berkat rezeki yang melimpah, terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk mereka yang sakit, kami berdoa Tuhan untuk pemulihan dari Bapak Barnabas, dari sakit DBD-nya Tuhan pulihkan, Tuhan berikan kekuatan kesehatan sempurna baginya. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Bunsuy yang matanya mengalami masalah, bagian retinanya kami mohon juga jamahan pemulihan Tuhan. Berkati juga untuk Kosentai, Ko Hendrik, Tuhan berikan kekuatan kesehatan. Juga untuk Bu Naomi, Tuhan berkati berikan kekuatan kesehatan baginya. Kami juga berdoa untuk Indonesia, dunia bahkan menghadapi Natal dan Tahun Baru ini. Tuhan berkati supaya tidak terjadi lonjakan COVID, semua juga boleh menjaga protokol kesehatan sehingga pandemi ini boleh dapat segera berakhir. Juga usaha vaksinasi boleh berjalan dengan lancar, khususnya untuk anak-anak 6-11 tahun ini juga boleh berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih ya Tuhan, berkati negara kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Jemaat, mari kita serahkan pergumulan kita kepada Tuhan. Ingatlah Tuhan mengasihi, Dia sudah rela mati. Karena itu percayakan diri kita kepada Dia. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tanpa kami beritahu pun Kau tahu pergumulan kami. Tanpa kami berseru pun Engkau menolong kami. Tapi kami ingin menyatakan ketergantungan kami kepada Engkau ya Tuhan.
bahwa Engkau Allah yang mengasihi, Allah yang peduli, Allah yang sanggup menolong kami, dan sungguh kami berserah. Kami beriman bahwa apa yang Kau lakukan adalah yang terbaik bagi kami. Tolonglah umat-Mu, berikan kekuatan, berikan jalan keluar, berikan kemenangan bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Jemaat, mari kita akhiri doa kita dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya, ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita memberikan persembahan dengan hati bersyukur dan keyakinan bahwa Tuhan sediakan kebutuhan kita. Dan janji Tuhan dalam Ulangan 16 ayat 16b sampai 17. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekadar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Dan kita iringi dengan pujian, Ku ada sebab anugerah-Mu. Kembali kami mengucap syukur berterima kasih Tuhan dalam pimpinan dan penyertaan-Mu dalam ibadah kami. Dan kami berterima kasih Tuhan buat segala berkat yang Engkau telah berikan bagi hidup kami, berkat kesehatan dan berkat yang lainnya Tuhan. Dan pada kesempatan hari ini Tuhan, kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya Engkau urapi, sucikan, kuduskan persembahan ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, semua ini akan memberikan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita hari ini dengan pujian doksologi, pengutusan dan doa berkat oleh hambanya Guru Injil Mapping. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus,
Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan begitu mengasihi kita, bahkan sangat besar kasih-Nya sehingga Dia datang dan mati untuk kita. Karena itu marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang setia dan beritakanlah kasih Tuhan. Mari kita terima berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, kasih yang melimpah dari Tuhan Yesus Kristus, kekuatan penghiburan pertolongan Allah Roh Kudus terus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilakan untuk duduk dan untuk bersaat teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.